Kalau firman, Paulus duluan lahir. Tapi kalau dalam bentuk roh, Yesus duluan. Kamu gimana sih? Katanya kamu bener Kristen. Saya yakin kamu nggak pernah baca Alkitab dah. Yakin saya. Kamu siap? Kamu mau nggak ini bersumpah kalau kamu baca Alkitab? Bang Alek, bersumpah. Bang Alek, kalau kita tak bicara tentang Yesus, kita harus bicara tentang Tritunggal. Kalau kita bicarakan Yesus saja, kita bisa dijebak. Kamu Kristen apa Islam kalau begitu? Dia oneness. Apa oneness? Dia oneness, Kalisa. Dia tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang ada di Perjanjian Lama. Itu bukan oneness namanya. Kan? Tengoklah. Yesus sudah ada Perjanjian Lama, Berapa kali Perjanjian baru. Sama sih. Aja kita bicarakan tentang Tritunggal, Bang Alek. Kalau kita bilang Tritunggal, itu udah mencakup Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Iya benar. Tetap satu. Itu kita sampaikan, Bang Alek. Oh. Berarti Sinora itu. Oh, Alek tadi beda. Alek tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya, Allah yang sendiri. masih berwujud roh. Iya, di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama loh. Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Gimana kau Bang Alek? Gak paham Kau tuh gak bisa jadi pendeta kau. Gak paham menurut Alkitab ini sebenarnya nih. Nanti kamu udah menghujat, nanti kamu di penghakiman nanti. Mampuslah kau nanti. Enggak, sekarang begini Alex. Waktu Yesus menyuruh untuk dibaptis itu, dibaptisnya itu bagaimana? Dalam apa? Itu penggenapan dari kitab Kejadian. Saya tanya, jangan penggenapan aja, penggenapan. Yang saya tanya, waktu menyuruh membaptis itu bagaimana? Itu dimulai dari Yohanes sebagai utusan. Yohanes Iya, disuruh dibaptis, dibaptis itu oleh bagaimana? orang utusan. Dari baptis itu pakai dalam Dibaptis air. itu ya seperti apa? Itu penggenapan Maksudnya dari disebut baptis apa? darah dalam Perjanjian Lama. Kan disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Iya. Kalau dalam nama Putra itu kan Yesus. Gelarnya. Ya, kan Yesus. Iya benar gelar. Berarti Yesus itu gelar atau nama? Nama itu nama kalau Yesus. Aduh, ya. Allah Bapa itu udah selesai. Gelar itu nama. Yesus itu Allah. Kudus itu Allah. Bapa itu Allah. Tritunggal Allah, Bang Alek. Iya. Jangan bersalah. Tuhan Allah, Tuhan Anak. Benar. Enggak ada salah. Iya, jadi saya tanya begini Bang Alek. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Putra itu namanya Yesus. Kalau Bapa namanya siapa? Yahweh. Bapa namanya Yahweh. Roh Kudus benar. namanya? Sama Tuhan Allah. Roh Kudus namanya. Roh Allah. Loh, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu penggenapan dari Tritunggal. Apa pula lah lagi penggenapan? Kamu tahu nggak punya nyawa, punya jiwa, punya roh, tahu nggak? Paham nggak itu? Kamu ada rohmu kan? Ada rohmu kan? Berarti roh kamu siapa namanya? Roh Nora, tapi rohmu itu roh Allah. Paham nggak sih? Loh, saya kan membacakan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama. Nah, sekarang nama Roh Kudus siapa? Itu Tritunggal ketiga. Yesus itu kan Bang Alex. Dengar dulu. Katanya Bang Alex tahu tentang kitabnya. Yesus berkuasa untuk roh. Ternyata dia nggak tahu. Dia bilang tadi katanya Nora ini saksi Jehovah, dia nggak paham tentang kitab. Rupanya nama Roh Kudus dia nggak tahu. Kayak kamu rohmu siapa nama rohmu? Roh Nora kan? Itu roh Allah kan? Roh Allah kan bukan sama kau kan? Loh, dalam nama Bapa itu namanya siapa? Gambarannya kamu ada 3. Apa itu? Jiwa, roh. Itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Itu maka dibilang Bang Alek Tritunggal Allah. Gobloknya. Jadi berapa Allahnya, Bang Alek? Satu. Allahnya satu Nora. Coba Allah Bapa,
Allah Putra, Allah Roh Kudus. Coba kau jumlahkan itu ada berapa? 3. Tritunggal Allah. Nah, kan? Berarti Tuhan kamu ada berapa, Lex? Dengar dulu, dengar Nora. Dengar Nora. Kamu tahu nggak sih sebenarnya arti Tritunggal sebenarnya? Tritunggal itu kalau dalam Allah Bapa itu sebagai roh. Coba tengok. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi berapa Allahnya? Allah itu ada satu. Allah itu gelar ya. Allah gelar ya. Bukan nama ya. Yahweh itu nama lain dari Yesus di perjanjian lama. Bang Alek, menerangkan sama Kak Nora, itu aja lah Kak Nora disimak Tritunggal. Arti Tritunggal 3 nama tapi 1 Allah, satu ajanya. Itu Bang Alek, jangan beli-beli. Jadi Kak Nora bisa. Si Nora ini sebenarnya bukan Kristen nih sebenarnya, nggak pernah baca Alkitab, yakin saya. Kamu mau nggak bersumpah kalau kau baca Alkitab, Nora? Kau mau Kemarin tanya kau apa nanya, sih? kok Yesus sebagai laki-laki? Saya udah bilang tadi, tugasnya ada di 1:14. Ini telinganya jomber atau apa? Yesus kok sebagai laki-laki? Ya memang Yesus laki-laki. Siapa Iya, bilang itu kalau kayak- Yesus perempuan? Iya, itu penggenapan dari saya 1:14. Pertanyaan Balik, saya, tiga. apakah pertanyaan saya Balik, apakah aku Tuhan terangkan kamu sedikit, itu Balik. jenis Intinya aja Jenis gini loh, kelaminnya- Alkitab sebentar, itu Bang Lisa, nubuatan dan sebentar. penggenapan itu aja lah. Nah, kan itu saja nubuatan, kegenapan, nubuatan. Kamu pasti nggak paham apa itu nubuatan dan penggenapan, nggak pernah baca, yakin saya, yakin. Oke, kamu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah baca, intinya aja saya baca. Wahyu 19 nomor 7 bunyinya bagaimana? Apa bunyinya coba? Wah, Loh, kan? 19 ayat 7. Maksud kamu tuh pernikahan anak domba ya? Wahyu 5 nomor 6 bunyinya bagaimana? Pernikahan anak domba maksud kau? Wahyu 5 nomor 6. Kalau masalah hafal, saya nggak hafal, tapi saya tahu pak bahasanya. Jojo, selamat malam Jojo. Halo Jojo. Jojo. Bertanduk ngomong, saya tujuh, nggak tahu, turunkan. nggak tahu artinya apa bertanduk tujuh. Aduh, Nora. Iya, bertanduk 7 artinya apa? Itu penggenapan dari perjanjian lama. Penggenapan lagi. Semua Iya. penggenapan. Makanya saya bilang sama kau itu Penggenapan, Alkitab penggenapan. itu nubuatan penggenapan, Nora. Karena kamu itu botol sih, udah botol. Bukannya kitab kamu tuh adalah perumpamaan. Itu perumpamaan, itu penggenapan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 2. Dengar. Nih, baca ya. Kirim nih. Jadi waktu Yesus bangkit dari kubur itu dia sebagai Tuhan atau manusia? Dua-duanya manusia. Apa namanya, kemuliaannya. Kalau udah namanya kemuliaan tidak bisa mati lagi. Oh, paham gak? Ini kirim ya perumpamaannya tuh, baca bawah no. Yesus mengajar dalam perumpamaan Allah penggenapan Mana? Mazmurnya. Nah, sekarang Baca saya kau. bertanya, waktu Yesus bangkit kenapa dia minta ikan goreng? Itu perumpamaan. Ikan goreng itu membuktikan dia bukan hantu, tahu nggak? Paham nggak? Minta ikan goreng setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit membuktikan dia manusia, bukan setan. Jadi itu namanya tubuh kemuliaannya itu sudah kembali gitu loh. Tubuh kemuliaan tambah kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tidak mati lagi. Kira-kira itu ikan goreng ikan apa itu? Tidak ada yang menunjukkan apa ikan goreng itu. Tidak ada. Emang Nora kamu bisa- tahu Nora bisa ikan goreng paham. zaman dulu apa? Mungkin minyak zaitun. Itu kan pakai minyak zaitun gorengnya. Kamu gimana sih? Ada zaman tanah kering. Oh, Aduh, Nora. Om pakai minyak zaitun, tertulis di mana digoreng pakai minyak zaitun? Tahu nggak tuh kamu arti zaitun? Tahu nggak arti zaitun? Emang dalam minyak Alkitab zaitun untuk enggak? Sekarang ku tanya, Coba emang kamu minyak baca zaitun untuk dalam digoreng ya? Alkitab, apa Saya itu bertanya, arti zaitun? emang minyak zaitun untuk digoreng? Itu perumpamaan minyak zaitun. Kalau bicara, Perumpamaan minyak zaitun, Makin melebar si Nora ini. perumpamaan Satu ini satu kono. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan. sebagai Nabi, Saya nggak kan kasih paham. tahu.
Saya baru tahu kalau minyak zaitun dipakai untuk menggoreng. Menggoreng otak biar gosong gitu loh. Emang waktu zaman Yesus sudah ada pohon sawit ya? Emang kalau minyak goreng itu harus dari sawit. Kelapa juga ada kan? Kelapa juga ada kan? Coba kamu. Oh, emang dulu di sana mereka menyantan juga ya? Menggulai gitu ya? Ya, kamu baca dong sejarahnya Yahudi seperti apa minyaknya. Ya. Oh. Emang sejarah Yahudi minyaknya seperti apa? Ya kamu baca katanya kamu mantan Kristen kamu. Emangnya kalau sejarahnya Yahudi, kalau orang yang berzina itu dirajam sampai mati atau tidak? Kalau zaman dulu itu dirajam. Setelah Yesus datang nggak dirajam lagi. Jadi ketika Daud berzina kenapa tidak dirajam? Itu bukan hukuman ya. Kan emang Loh, Daud dengan Batseba dulu. itu Daud dengan Batseba nggak berzina? Kamu tahu nggak Daud dihukum pakai apa? Dihukum Daud. Saya bertanya, Daud dengan Batseba nggak berzina? Berzina. Tapi kan Daud nggak bilang gini, ini perintah Tuhan, nggak ada. Saya bertanya, Daud dengan Batseba berzina atau tidak? Itu berzina, tapi bukan atas perintah Tuhan. Kamu paham nggak? Oke. Jadi Daud biar jangan bersalahan. Ya udah kamu udah naik dulu. enggak, sebentar dulu. Jadi Daud berzina dengan Batseba itu penggenapan. Bukan penggenapan itu. Kamu kenapa gimana ceritanya kamu ini nggak paham arti luar dari penggenapan? Jadi ketika Lut dia digauli oleh dua putrinya itu penggenapan juga. Yang menggenapinya sendiri yang menggenapinya. Yang menggenapi lu sendiri. Tahu dari mana kamu? Oh, jadi Yeskel kayak Yeskel 23 nomor 20 di sana mereka masa mudanya bersundal, di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, itu kitab perumpamaan. Itu nasihat. Apa bedanya dengan Amsal itu kitab Amsal itu? Oh, Amsal itu nasihat juga. Nasihat. Ada nasihat, Oh, ada ketika perumpamaan. dikatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku nggak di sini, itu suatu Iya, nasihat. Karena itu nasihat karena kamu nggak baca full ayatnya kan, nggak baca full ayatnya, saya tahu itu. Coba kamu baca full. Jadi kalau suami kita pergi jauh, nasihat agar jangan boleh dong bersundal. kita panggil laki-laki, ya kan? Kamu tahu nggak itu apa hukuman Daud? Oh, apa hukumannya? Hukumannya apa coba kalau kau memang Kristen? Aku akan menimpakan malapetaka di atas keturunanmu, di atas keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan di depan orang Israel. Berarti Tuhan kamu menghukum Daud yang sudah secara jelas berzina dengan cara membuat perzinahan baru. Yang menghukum Daud itu orang Yahudi dengan pedang, tahu nggak pedang? Makanya Yesus berkata, aku telah mengutus nabi, tapi sisanya kamu sasah dalam peribadatan. Berarti Yesus berkuasa mengutus nabi kan? Nora. Ini aja nih Nora. Kamu buka aja Google, nubuatan contohnya Yesus disalib, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai anak. Buka aja di Google, zaman sekarang Google gampang. Di mana nubuatan kelahiran Tuhan? Tadi hari bulan tadi kan, Yesaya 7:14, Mika 5 ayat 2. Itu ada 2. Enggak. Yang saya tanya, di mana ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan? Yesaya 7:14. Coba bacakan. Ya kamu lah yang baca, saya nggak tahu. Loh, Yesus lahir tapi kan sebagai kamu kan yang membuka. Oh, sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Paham kau? Allah menyertai kita, apakah berarti Tuhan Allah menyertai kita? Itu nubuatan tentang kelahiran Yesus tentang kelahiran manusia apa kelahiran Tuhan? Dua-duanya. Kamu gimana sih?
Bukan manusia. Immanuel, Dengar. dan engkau akan memberi Lahirnya nama sebagai dia manusia. Immanuel. Betul kan? Lahir Sebentar sebagai dulu. manusia. Immanuel, iya kan? Nah, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan beserta saya, apakah berarti saya ini Tuhan? tidak ada beserta saya dalam Alkitab, ngaco aja kau. Berarti apa arti Immanuel? Immanuel, Allah menyertai kita. Allah beserta Allah kita. menyertai kita. Oke, berarti kalau Allah menyertai saya, berarti saya Tuhan juga. Bukan kamu doang, semua manusia. Jadi kalau ada kata Immanuel, berarti orang itu adalah Tuhan, gitu. Iya, Tuhan. Immanuel juga artinya Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Benar. Pintar kamu. Ada teman saya, tunggu dulu, ada teman saya namanya Immanuel. Dia memang Kristen. Apakah berarti teman saya itu Tuhan? Ya nggak apa-apa bikin nama begitu. Yang penting jangan bikin Yesus Kristus. Jangan ya. Nggak boleh. Ada pemain bola namanya Yesus? Ada? Iya, ada, Iya tapi kan? kan nggak ada Kristus ya kan? Sekarang ku tanya dulu sama kamu. Emangnya kamu pikir yang namanya Yesus cuma satu? Satu dong. Kalau Yesus itu dalam bahasa Nampak Indonesia. kali lah kau tidak pernah membaca kitab kamu. Kelihatan. Siapakah yang akan saya lepaskan bagi kamu? Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Berarti ada lebih dari satu yang namanya Yesus. Masa kau nggak tahu? Alex? Yang dilepaskan Katanya itu kau Yesus bilang, Kristus, bukan Yesus enggak, Barabas. ku Kamu tanya gimana tadi sih? sama kau. Ku tanya sama kau pikir yang namanya Yesus cuma satu? Ya cuma satu lah Nora. Ternyata di dalam kitab kamu, ya kan, ada lebih dari satu yang namanya Yesus. Ternyata kau yang Oh my God, Alex, ternyata kamu Di ayat mana botol. ada Yesus Barabas? Mana coba di mana Yesus Barabas di mana? Aduh, sebentar Tuhan itu ya. satu, Barabas, kalau apa nama Yesus itu Barnabas? banyak itu yang mempunyai. Yesus Barabas. Sekarang aku apa tanya Yesus sama Barnabas? Bang Lisa. Bang Lisa, namanya Yesus di dalam kitab kalian ada berapa? Kalau setahu saya itu ada 2 kalau nama ya. Tapi kalau Tuhan itu tetap satu. Kalau Tuhan itu tetap satu. Alex, ternyata Alex tidak membaca kitabnya. Dia mengatakan nama Yesus cuma satu. Ternyata ada Yesus Barabas. Di berbagai negara Nora. itu Yesus Mbak Nora. banyak namanya. Tuhan itu tetap satu. Sebentar Kak Lisa. Sebentar dulu. Dia tidak tahu kalau ada nama Yesus Barabas. Alah. Gimana sih? Gimana sih kamu? Kamu ketahuan tidak baca kitab. Saya tunjukkan sama kau datanya ya. Silakan kau buka ya. Matius 27 nomor 16. Coba buka. Silakan dibuka. Matius 27. Alex. Alex. Ya. Silakan dibuka Matius 27 nomor 16. Dan Ya. pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Iya, tapi bukan Yesus Kristus kan? Bukan Yesus Kristus kan? Kau nyimak pertanyaan saya. Bukan Yesus Berapakah Kristus, yang kan? ada nama Yesus yang di dalam kitab kamu? Kau bilang katanya ya cuma satu. Ternyata lebih dari satu. Yesus Barabas itu penjahat. Kalau Yesus Kristus itu durhaka. Ngeles kau. Kamu gak Banyak paham namanya kali. Yesus Kristus sama Yesus Barabas. Wah, botol kali kau. Dasar ngeles kamu. Botol kau. Kamu ngeles. Ngeles gimana? Alexander nipu. Zaman Ternyata begini, dia tidak kamu nggak tahu paham arti nubuatan dan kitab penggenapan. sucinya. Alexander nipu. Ternyata dia Arti tidak tahu ada perkawinan nama anak domba Yesus pun nggak tahu. Barabas. Arti duduk bertanduk pun nggak tahu. Kamu bukan Kristen, orang. Ya Darian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora. Nggak Dia tahu arti ternyata perkawinan anak tidak domba. tahu. Nggak tahu arti Tuhan bertanduk 7 agak tahe. Wah, ngeri kali Tuhannya bertanduk 7.
Emang Tuhan kamu bertanduk 7, bermata 7? Hah? Alex, tunggu dulu. Sebentar, nanti kamu masuk ya, Darian ya. Alex, aku mau tanya nih Bang Lex. Itu katanya bertanduk 7 dan bermata 7 itulah ketujuh roh Allah. Pertanyaan saya, emang roh bisa dilihat ya? Lex? Hah? Lex? 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 Alex? 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 Jangan mati dulu, Lex. Saya bukan mati, lagi minum aja. Oh, Lex, emang roh bisa dilihat ya, Lex? Hah? Roh nggak bisa dilihat? Roh nggak bisa dilihat, angin bisa ditakar. Nah, sekarang pertanyaan saya, bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Emang tahu dari mana kalau roh itu bermata 7, bertanduk 7? Kamu tahu nggak itu penginapan dari mana? Aku jadi pengen goyang. Dengar, baca, dengar. Buka dulu otak kau itu. Mata, tahu nggak arti roh bertanduk 7? Wahyu 5 ayat 6. Paham nggak? Enggak, kau tadi mengatakan roh tidak bisa dilihat. Sebentar dulu. Kau tadi mengatakan roh tidak bisa dilihat. Terus bagaimana mungkin penulisnya bisa mengatakan roh itu bertanduk 7, bermata 7? Saya pengen jadi goyang satbor. Itu nubuatan, Nenora. Itu nubuatan dalam kitab Wahyu 5 ayat 6. Nanti itu nunggu penggenapan nanti pas kiamat. Jadi sekarang begini. Jadi enggak, kita konsisten dulu. Roh bisa dilihat tidak? Kalau apa namanya? Apa tadi bilang? Kalau roh itu bisa dilihat oleh nabinya, nabi. Oh, nabi siapa yang bisa melihat roh? Nabi Patmos, tahu nggak nama Patmos? Yohanes di Patmos. Nabi Patmos? Bukankah Itu Patmos itu adalah dulu. nama tempat? Dengar dulu saya ini. Tahu nggak itu apa isi 7 roh Allah? Tunggu dulu. Patmos Dengar itu bukannya suatu pulau. Kenapa dibilang dulu. Nabi Patmos? Sejak kapan ada nabi namanya si Patmos? Nabi Yohanes di Patmos, dong. Nabi Patmos itu setahu saya seperti yang suka joget-joget begini loh. Di TikTok Nabi ada tuh, Yohanes di ada yang suka Patmos. joget-joget begini. Itu namanya kamu nggak Dosmet. paham. Oh, Nabi Dosmet. Ya kan? Nabi Yohanes di Patmos. Kamu gak paham amat perkataan saya. Emang harus Tadi lengkap. bilang Nabi Patmos. Emang harus lengkap saya bilang sama kamu. Kamu tahu nggak sih arti 7 Allah dari mana? Itu roh hikmah, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh akan Allah, roh kesalehan. Sekarang saya bertanya, roh takut akan apakah Allah. Musa bisa melihat roh? Bisa lah Musa melihat Di roh. mana Musa bisa melihat roh? Baca Kejadian 19:78. Baca Keluaran 19 ayat 7 sampai 8. Roh apa yang dilihat sama Musa? Ya roh Allah sendiri, roh Allah sendiri lah. Yang memberikan kita para nabi. Mana sih kamu nih? Sekarang ku tanya, kitab Keluaran itu kitabnya Musa apa tidak? Musa lah goblok. Maaf botol. Nah, sekarang kata kitab Keluaran, Kamu baca. tidak ada yang bisa melihat Allah itu dapat hidup. Yang melihat Allah itu akan mati. Apakah benar. ketika Musa melihat Allah itu dia mati atau hidup? Pingsan dia. Matanya buta. Berarti dia masih hidup. Yang dilihat Kalau Musa itu, yang dilihat Musa roh Allah atau bukan? roh Allah, jadi dia bisa pingsan, makanya menghilang. Yang dilihat Musa roh berupa roh atau berupa cahaya? Dua-duanya. Oh, wow. Cemananya itu. Udah masuklah kau Darian, sakit kepala aku nengoknya. Darian. Silakan Darian. Ketujuh roh Allah. Berarti Yohanes bisa melihat roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7. Oke. Yohanes mana ini? Hawa baca ini. Iya, ketujuh roh Allah itu apa maksudnya? Kamu nggak tahu?
roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh Di mana kesalehan. kamu nafsirkan itu belajar sama siapa? Itu dalam kitab Yesaya 11 ayat 2, roh nasihat, roh pengertian 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau baca Korintus gimana ini? Itu kan penggerapan dan nubuatan, kamu gimana sih? Yang saya tanya tujuh roh Roh takut Allah. akan Allah, Mazmur 111 ayat 10. Roh Kudus itu termasuk dari yang 7 atau bukan? Kamu Kristen apa Islam? Roh Kudus itu termasuk dari ketujuh roh tersebut atau bukan? Menanya Kristen atau Muslim? Kristen apa Muslim? Sahabat sedikit. Muslim, makanya saya tidak tahu nih. Ini Roh Kudus ini termasuk dari ketujuh roh itu atau bukan? Masuk. Hah? Enggak bang, itu Tritunggal Allah loh, Roh Kudus. Tahun ini nggak nanya mulu dia. Roh Kudus itu termasuk Roh Kudus ini termasuk dari yang salah satu dari yang tujuh roh Allah ini atau dalam bukan? Alkitab. Tritunggal dalam Alkitab itu kalau roh Allah itu. Iya, Harusnya kan sama bang. iya. Ini ketujuh roh Allah ini Allah juga atau bukan? Itu umpama bang, roh ketujuh itu bang. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh kepengenalan akan Allah, kesalehan, takut akan Allah. Itu nubuatan oleh Nabi Yohanes di Patmos. Itu penglihatan dia. Paham gak sih? Coba kamu buka Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6. Abang buka-buka terus, tapi tak tahu artinya, bikin malu aja. Ya tahu lah aku arti roh Allah. Kan saya bilang tadi roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan. Roh keperkasaan itu yang kayak mana, Bang? Masa Sebentar. Ini Lisa siapa yang anu tadi nih? itu Lisa penggelapan dari Kristen juga kitab ya? Yesaya 5, Yesaya 53, gimana sih? Kristen bang, Kristen. Ah, itu coba otaknya Alexander itu gimana saudara itu betul nggak dia ngomongin itu? Bang pening aku bang, kebanyakan ngomong dia, banyakan salah. Aduh, gimana Alex? Ada ini seimanku aja ngomongin kamu kebanyakan ngomong ini gimana ini? Nggak bener kamu ini. Itu bukan Kristen, saya yakin saya bukan Kristen itu. Loh, nggak boleh gitu loh, nggak boleh gitu loh. Aku pengen Kristen. Kalau enggak jarang dia baca Kebanyakan Alkitab. ngomong bang, banyakan salah, pening aku bang. Jarang baca Alkitab kau, yakin dah kalau Alkitab Bang, itu kita bukan diajarkan penggelapan. kasih bang. Itu aja kita kasih bang. Abang cara ngomongnya ambisi, tak boleh gitu. Kalau aku tanya kamu boleh enggak? Tahu Ya, nggak silakan arti aja nubuatan- kamu tanya temanmu itu. Silakan aja Tahu kamu nggak tanya. kau Tuh. arti nubuatan Sebenarnya yang penggelapan? sebenarnya yang ngaco ini yang ngomongnya ngaco ini sebenarnya Alexandra apa Lisa sih? Sino orang yang ngaco. Habis tema ini lompat ke sana, habis tema ini. Enggak, bentar. Coba Udah. itu Lisa salahnya di mana ini, Bang Alessandro? Ini sebenarnya salahnya di mana? Coba jelasin dulu. Lisa, Izin bang, aku tanya kamu, pertama kamu bisa boleh. pembahasan belum selesai. Bisa. Dia langkah-langkah Tahu ke sana. nggak arti Ini dan Lukas belum dapat. 24 Ya coba lurusin dulu, Lisa, lurusin dulu biar nggak jadi fitnah, lurusin dulu, jangan asal menyalahkan. Ini saudara seimanmu loh. Aku bukan Bukan. kepala menyalahkan dia bang, terlalu menyebar. Udah. Iya, tapi banyak kali congornya dari tadi. saudara seiman, tapi dia nggak paham namanya nubuatan dan penggenapan. Loh, yang nggak paham ini Lisa apa Alexander sih? Sinora yang nggak paham nubuatan penggenapan, Weh. termasuk kau. Nih, Waalaikumsalam. Kau janganlah kayak gitu, Alex. Ini kau Bang nggak paham arti nubuatan Kak Lisa ini penggenapan. Kristen Dengar dulu. loh. Iya, Kau dari Kristen tadi enggak sebenarnya si Alex ini oneness loh. mau Oneness, Kristen, cuma dia mau takut enggak. diserang dia tuh. Saya ini tahu nggak nih? Takut dia diserang. Kak Lisa, biar tahu ya, si Alex ini berapa kali saya jumpa dia di roomnya si Billy dengan si Tom. Oneness ini. Dasar kau bidat kau Alex. Asam.
Saya bukan one, saya Tritunggal. Pantaslah. Kau tadi mengatakan katanya Allah itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ngawur. Mana Makanya pernah Tritunggal mengatakan Yesus itu adalah baca Bapa. itu nubuatan Allah sebagai manusia ada itu. Dasarlah. Arti 7 kepala bertanda burung nggak tahu kau Wahyu 5 ayat 6 itu penginapan bilangan 23 ayat 22 Mazmur 18 ayat 3 Kalisa dia ayat tuh 18. tadi waktu sebelum Kalisa naik ya ada di sini Kak Netral. Kak Netral tuh memang tidak menyembah Yesus, tapi dia masih Kristen. Nah, dia bilang itu adalah saksi Yehova, sementara Kak Netral tadi mengatakan Yehova aku dulu. memang bukan saksi. Nah, sekarang dia tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu ada di perjanjian lama. Nah, dia ini oneness, tapi dia akhirnya ngeles lagi. Yesus itu Yesus ada di perjanjian baru. lama, di perjanjian Orang. baru juga ada. Ada di perjanjian ya. lama. Enggak, itu. dia bilang di perjanjian lama. Tadi netizen saya di bawah sudah itu saksi. Dia bilang Yesus ada di perjanjian lama. Makanya saya keluarkan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Apakah Yesus yang menimpakan malapetaka kepada Daud? Dia bilang iya. Alek, Yesus dari perjanjian lama, dia orang apa? Orang Advent, dia harus harus ikut merayakan Natal karena Advent dia perjanjian lama. Dan Yesus itu di perjanjian baru. Aku boleh nanya Lisa enggak? Lisa. Boleh. Soalnya Lisa tadi udah ngerendahin lu, Alexander. Sekarang tanya sama lu. Kamu denom apa, Lisa? Apa itu Bang Alek? Denom apa kamu, Lisa? Tak jelas. Denomnya apa? Gerejanya apa? GBI, HKBP, Betel, Oh, PPDI, gereja HKBP. HKBP kau. Aku bukan nanya kau loh, aku nanya Lisa loh. Aku yang jawab. Ah. HKBP. Kena mental nih orang. Yang punya laki-laki perempuan si Lisa. Itu. Kan udah dibilangnya tadi. Dia pakai HKBP mana kau? bininya. HKBP mana kamu? Hah? Ini Aku ya, tadi lagi. ini Alek. Tadi aku posisi minum Oke, tadi. ini loh. masuk Jadi materinya nggak yang tadi. Nggak usah ngalor ngidul yang tadi. Materinya tadi. Iya. Tunggu dulu Bang dari biar apa? Biar istilahnya rangkum dulu pertanyaan Bang Alek ini biar saya jawab dulu ditanya AKBP. Jadi izin, Bang Alek itu gereja mana? Saya HKBP saya. AKBP. Iya. Berarti Terus kalau Bang kau Alek, HKBP, kalau proof kenapa kita kau ya? mengatakan Kalau Yesus proof itu kita. adalah Allah itu sendiri? Sebentar dulu Bang Lisa. Kenapa Ya. kau mengatakan Yesus itu ada dalam perjanjian lama? HKBP nggak ada kayak gitu. Ada di mana kau? Ada di mana? Ayo. Nih, dengar. gereja pun begitu enggak ada. Dengar dulu nih. Baca Mazmur 8 ayat 3. Tuh, Yesus itu dia kan, sebagai Allah dia bilang Yesus dan ada dalam manusia. perjanjian lama kan? Nah, itu. Perjanjian baru. Itu sesudah Masehi, perjanjian baru, perjanjian lama sebelum Masehi. Makanya tadi saya bilang baca Mazmur 8 ayat 3 itu Yesus sebagai Allah dan manusia digenapi dalam Matius 21 ayat 15 sampai 16. Ah, si Alexander ini Wanes, ini bidat nih, Bang Lisa. Enggak, dia oneness Bidat dia. Memang dia oneness. Iya, Wanes dia, bidat itu. Oneness ini. Kok saya oneness? Kok oneness? Nggak sadar Memang kau. saya tanya apa oneness? Gerjanya di mana oneness coba? Kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri di dalam perjanjian lama. Berarti dalam perjanjian kau yang mengatakan Yesus yang menciptakan langit dengan bumi. Allah Kau itu yang mengatakan tadi. Kau Allah mengatakan itu gelar, Yesus itu nih. yang menciptakan langit dengan bumi. Yesus ada dalam perjanjian lama. Makanya saya bawa tadi di dalam 2 Samuel 12. Makanya saya bilang ke oneness tadi dari awal. Kamu nggak paham namanya nasihat Dasar dan lah. hukuman gitu loh. Nasihat hukuman kamu nggak paham. Alek, saya tanya Alek. Kayak baca Tujuh roh tadi Allah ya. ini apakah tujuh roh Allah ini apakah Allah atau bukan? Dengar ya, Allah itu gelar. Kalau tujuh roh Tujuh Allah roh Allah ini apakah Allah itu sendiri atau bukan? semuanya Allah itu sendiri dan roh Allah. Nih, tahu nggak? Nubuat dari mana? Dengar dulu. Semua adalah Allah itu sendiri. Jadi roh itu Dengar. adalah Allah gitu. Dengar dulu, arti 7 kepala dan 7 tanduk itu dalam Tunggu, Wahyu 5 membuktikan. ayat 6 itu penggenapan Nggak, dari
bilangan Enggak, saya nggak tanya penggenapan, saya nggak tanya penggenapan perkalian perkurangan Makanya enggak. saya bilang tadi Alkitab itu nubuatan dan penggenapan. Aduh, nggak usah ngomong buatan dulu. Ini Kedatangan wahyu, Yesus kedua wahyu. belum digenapi gitu loh. Kenapa? Kenapa, Bang? Bentar, Nah, Darian. Kenapa, Bang? Iya, Aku Chef. jadi curiga nih nengok Bang Alek ini. Jadi mau tanya, dia tadi AKBP. Aku mau tanya, Bang Alek. Ya. Nah, aku mau tanya Bang Alek. Kalau memang Bang Alek AKBP, siapa lagi purus kita sekarang? Kenapa? Siapa lagi purus kita sekarang? Kalau memang Bang Alek AKBP. Tulang saya lah 6 bulan. Apa? 6 bulan lah tulang saya. Victor Tinambunan. Pokoknya pakai 6 bulan. Kamu gimana sih nggak paham juga di ngomong saya? Harus jadi 6 bulan. Itu Bang Alek itu bilang tulang Bang Alek. Aku bilang mertua aku itu 6 bulan, istriku baru 6 bulan. Ya, aku istri mamaku baru 6 bulan. Nah, simbol kan 6 bulan itu. Simbol kan 6 Sama bulan. aja itu. Ya sama Nah. aja lah Apa? Jadi berarti Bang Alek, Nah, Bang Alek kalau kita menerangkan sama seseorang dari pertama tadi aku dengar. iya. Bang Alek yang Dinorain, ngomong. iya benar. Masalah- Dinorain terlalu Enggak Bang Alek, kita istilahnya kita kata rincian, kita punya kasih loh. Musuh kita pun kita kasih, itu yang diajarkan di agama kita. benar ya. Nah, jadi gini, yang dipertanyakan Kak Nora tadi masalah apa? Masalah Yesus itu apakah Allah? Kata ya iya. Dengar ya, Allah Bapa itu diumpamakan sebagai nur, Allah Anak itulah Yesus diumpamakan sebagai manusia, Allah Roh Kudus itu diumpamakan sebagai Itu Allah Bapa diumpamakan sebagai nur itu di mana ayatnya, Bang? izin Bang di Kejadian. Tunggu ya Bang ya, siap. Mana ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani nur, ada juga nur, Nora, ada juga bukan nur. Nur cahaya Bang, cahaya. Mana ada nur, nur itu bahasa Arab, woi. Iya. Iya, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, mana ada bahasa Yunani nur? Kamu tahu nggak itu dinubuatkan di mana penulis Alkitab? Paulus juga ada, murid-murid Yesus juga ada dinubuatkan di mana? Nah, kitab Anda bahasa apa? Kalau dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Mana ada nur di bahasa Ibrani? Ngadi-ngadi kau. Kan tadi kamu bilang bahasa Alkitab apa ada? Kalau perjanjian lama itu Ibrani. Kalau perjanjian baru ada namanya 2 tuh. Aramaik ada. Apa lagi ini ngaremaikan Bahasa Yunani ada. Aduh. Yesaya 4 ayat 24 Bang. Apa itu? Allah Bapa adalah sebagai nur. Yesaya 4 ayat 24. Baca apa itu baca? Ya kamu yang baca ya saya 4. Apa nggak baca? Ada. Ya saya berapa tadi? Ini kita diskusi sinoranya terlalu kesana ke sini. Dari pertama aku jawab Yesus sebagai laki-laki ada nubuatannya. Ya, saya berapa tadi? Lupa. 6. 4 berapa? Halo.